Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu yang tidak kalah pentingnya di dalam penjahitan atau di dalam proses menjahit, baik itu di perusahaan, garment maupun di rumahan. Ini adalah mengenai pengepresan atau bisa dikatakan dengan penggosokan. Dimulai daripada pengertian, saya akan mengungkapkan bahwa yang dinamakan pengepresan itu adalah merupakan proses yang paling penting dalam pembuatan busana. Sebaiknya apapun teknik jahit yang dilakukan, apabila teknik mengepres tidak tepat, itu tentunya tampilan akhir busana itu tidak akan rapi dan tidak sesuai bentuk yang diinginkan. Itu banyak menurut para pakar bahwa yang namanya pengepresan itu terutama menurut Mark Dukah itu bahwa proses pengepresan itu adalah merupakan suatu proses penghalusan, ya, penghalusan bahan busana, proses pelekatan lapisan dalam interpatching pada bagian-bagian busana yang membutuhkan, dan proses penyempurnaan busana pada proses produksi, sehingga dapat dikatakan bahwa pengepresan itu dilakukan selama proses pembuatan busana, pada persiapan, selama pembuatan hingga saat penyelesaian akhir. Jadi jangan punya pikiran bahwa pengepresan itu hanya dilakukan di akhir saja. Karena apa? Karena seandainya kita itu akan membuat satu pakaian, contohnya kita akan membuat satu kemeja. Sebelum kita menjahit, itu otomatis kita itu harus mengepres interlining dulu, ya. Kain antara itu harus dipres sebelum kita memulai untuk menjahit. Contohnya, kita akan membuat satu kemeja. Contohnya di depan itu harus ada lapis antara. Lapis antara ini adalah untuk memperlihatkan bahwa bahan itu bisa kaku nantinya, dan itu bisa menjadikan suatu hasil yang baik nantinya. Atau di dalam pembuatan kerah juga. Di dalam pembuatan kerah itu sebelum kita menjahit itu dipastikan bahwa bahan yang berbentuk kerah itu sudah memakai sudah dipreskannya lapis antara itu sendiri, ya. Jadi sebelum kita memulai penjahitan itu semua harus dipersiapkan terlebih dahulu, baik itu bahan utamanya ataupun bahan-bahan perekatnya dan lain sebagainya. Nah, tujuan daripada pengepresan ini sendiri itu adalah untuk menghilangkan kerutan-kerutan atau menghaluskan bekas-bekas lipatan yang tidak diinginkan. Juga itu untuk membuat lipatan-lipatan tertentu sesuai desain yang akan diinginkan. Dan juga untuk membentuk, mencetak busana sesuai dengan lekuk tubuh, ya. Contohnya seperti tadi, kita akan membuat lapisan belahan terbatas, ya. Belahan terbatas di sini itu akan nantinya ada kancing, ada lubang kancing. Nah, itu seharusnya itu di depan di belahan itu harus direkatkan lapis antara, ya. Nah, itu lapis antara itu interlining itu harus disesuaikan dengan bahan baku yang akan kita jahit, ya. Dan juga kita mempersiapkan juga busana yang belum diproses ke tahap yang lebih lanjut. Sebagai penyelesaian akhir juga pada busana setelah proses produksi atau pembuatan busana setelah dilakukan. Nah, jadi di awal itu pengepresan itu harus dilakukan, yaitu mengepres dulu bahan
bahan utama untuk sebelum kita memotong pun itu sebaiknya itu bahan itu harusnya itu untuk mendapatkan hasil yang baik dan untuk menghindari penyusutan bahan itu harusnya itu disetrika dulu atau digosok dulu ya. Dan setelah itu baru kita potong, setelah kita potong baru kita tempelkan interlanding di yang diperlukan ya. Nah, selain daripada itu, pada waktu pembuatan diproses pun itu harus dilakukan. Jangan sampai setelah beres pembuatan pakaian itu baru dilakukan penggosokan. Terutama ini bagi yang pemula, ini biasanya suka ada uji kompetensi. Itu biasanya saking terkejar-kejarnya waktu, maka hasilnya pengepresan itu biasanya hanya di akhir saja. Padahal itu waktu ya cukup panjang juga. Itu harusnya dilakukan pada awal proses dan juga di akhir. Nanti kita akan bahas di belakangnya. Oke. Nah, teknik pengepresan itu pembuatan busana, proses pembuatan busana itu yang dinamakan dengan pengepresan antara atau underpressing ya. Underpressing dan juga pengepresan saat penyelesaian pembuatan busana dengan pengepresan akhir yang disebut dengan top pressing ya. Nah, pengepresan antara dilakukan terhadap bagian-bagian busana seperti kita setelah menjahit, umpamanya menjahit bahu ya. Karena yang namanya pembuatan pakaian wanita itu seharusnya kampuhnya itu adalah kampuh terbuka, jangan kampuh tertutup, karena itu adalah sudah standar nasional bahwa penjahitan untuk pakaian wanita itu adalah harus kampuh terbuka, kecuali itu pakaian-pakaian laki-laki seperti kemeja, celana itu tidak diwajibkan untuk kampuh terbuka. Nah, untuk kampuh-kampuh di sini kita akan memulai untuk pengepresan. Seandainya kita akan menyambungkan bahu kiri, bahu kanan, ataupun sisi dan lain sebagainya. Setelah itu kita gosok terlebih dahulu supaya nantinya hasilnya setelah beres itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Juga di dalam lipitan atau lipatan ya. Lipatan, seandainya kita akan membuat rok, umpamanya ada rok lipitan, itu otomatis harus disetrika, harus digosok sebelum penjahitan supaya nantinya itu akan menghasilkan hasil yang sempurna ya. Nah, di sini juga banyak sekali macam-macam lipitannya. Ada lipitan yang berbentuk mati, ada juga lipitan sehadap, ada lipitan sungkup, lipitan plis, juga lipitan-lipitan seperti jodet dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pengenalan macam-macam rok ini ya. Nah, pada lapisan dalam juga interpatching. Itu pengepresan lapisan itu bertujuan untuk melekatkan lapisan dalam dan pada bahan busana ya, yang bertujuan agar bahan busana menjadi lebih kuat dan juga sini yang sudah dipastikan itu lebih rapi ya, lebih kuat, lebih rapi, dan nantinya itu akan berbentuk lebih kaku atau lebih tebal juga ya. Nah, komponen-komponen busana itu seperti tutup kantong, klep, belahan busana, penyelesaian kerah, leher, klim, dan lain sebagainya. Nah, seperti di bawah ini ada contoh pada proses. Di sini dicontohkan untuk sebelum kita itu menyatukan antara satu dengan yang lainnya, atau baik itu badan
badan kiri dengan badan kanan, atau kita pembuatan celana dan lain sebagainya. Ini ada contoh untuk penyetrikaan kupnat di sini. Ini sebelum kita menyambungkan atau kita membuat satu bentuk pocket atau kantong, terutama yang di belakang ataupun di depan, itu sebelum kita membuat kantong, itu yang namanya kupnatnya itu harus digosok terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau kita itu tidak digosok, itu bentuk kantongnya itu kemungkinan itu akan penyok-penyok dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini juga pengepresan akhir juga ini dilakukan pada saat pakaian sudah siap. Nah, itu gunanya untuk mengepres di awal dan pada waktu proses penjahitan itu agar nantinya pada waktu proses akhir pengepresan itu tidak terlalu banyak yang digosok kembali, ya. Jadi tinggal kita menggosok bagian-bagian yang agak kusutnya. Jadi itu untuk memudahkan si pekerja itu sendiri, ya. Dan di sini saya akan memperkenalkan macam-macam alat pengepresan. Jadi pengepresan itu tidak cukup dengan meja saja, tapi di sini akan ada alat bantu untuk pengepresan itu. Yang pertama itu jenis-jenis setrikaan itu ada yang manual atau ada yang biasa dipakai di rumahan, ya. Itu yang tanpa ada pengatur, ada setrikaan yang tidak ada pengaturnya. Nah, seperti contoh yang ini adalah setrikaan yang manual yang tidak ada pengaturnya, tapi ini juga disebut manual, ini ada pengaturnya. Ini pengatur ini itu adalah untuk menentukan bahan apa yang akan kita gosok, itu harus sesuai dengan suhunya, suhu kepanasan. Jangan sampai kita akan menggosok katun itu tegangannya atau suhunya itu rendah. Karena kalau kita akan menggosok katun, bahan katun itu harus suhunya harus tinggi, ya. Nah, itu adalah untuk setrikaan manual. Setrikaan yang listrik yang otomatis juga itu biasa digunakan, ada yang berbentuk ada yang langsung ada uapnya, ada juga yang tidak, ya. Yang dimaksud dengan manual tadi itu adalah yang tidak ada suhunya, ya. Jadi pokoknya panas setelah diaktifkan colokannya, ya. Tapi kalau yang tadi yang sebelahnya itu adalah bisa dikatakan setrika listrik, ya, yang otomatis bisa dipindah-pindah, ya. Nah, di sini juga ada yang spontan, ada airnya, ya. Nah, ini lebih canggih lagi bahwa setrikaan ini itu adalah otomatis untuk tidak memakai air pada waktu kita menggosok, ya. Dan akan keluarnya itu berbentuk uap, ya. Ini yang listrik biasa, setrikaan yang biasa itu akan menghasilkan hasil yang sempurna juga kalau kita bisa untuk menggunakannya dengan baik dan benar, ya. Terutama ini kalau yang pakai uap-uap ini itu seperti drill, katun, itu sudah dipastikan itu harus ada pelembabnya di sini, ya. Nah, di sini juga ada yang biasa dipakai di perusahaan, ya. Ini biasanya kalau di rumahan itu jarang-jarang dipakai. Kalau di rumahan itu biasanya memakainya yang uap yang begini, ya. Tapi kalau di perusahaan itu ada lebih canggih lagi. Ada yang setrikaan yang ditabung, ya, seperti ditabung gas dan juga ditabung listrik. Nah, ini contoh steamer tabung gas. Ini adalah
tidak memakai listrik, tapi airnya ini biasanya agak banyak dan ini memakai tabung gas ya. Biasanya ini setrikaan itu ada juga tidak ada yang namanya ini semacam setrikaan manual, tidak ada kecil rendahnya suhu ya, tapi ini bermainnya di uap ya. Dan juga sama di sini juga, kalau ini ada pengaturnya, ada suhu tinggi, ada suhu rendah ya. Kalau yang steamer tabung listrik. Nah ini contoh ini seperti yang tadi, yang uap yang di atas ya. Ini dua ini biasanya digunakan, ini masih bisa digunakan di rumahan juga bisa, atau di tempat kursus juga bisa. Tapi kalau yang ini jarang-jarang digunakan di rumahan. Karena ini ya selain daripada harganya agak tinggi, agak mahal, juga ini kalau di rumahan itu agak ribet ya. Ya kalau konveksian itu bisalah digunakan ya. Karena kita akan menggosok yang banyak gitu. Kalau di rumahan biasanya 1-2 gitu kan. Ya kalau di konveksian ini cukup, yang ini juga cukup ya, karena tidak terlalu banyak. Nah selain setrikaan yang kita gunakan, itu kita juga harus menggunakan meja setrika yang agronomis. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Tinggi meja itu harus sesuai dengan kondisi badan kita ya. Jangan sampai kita terlalu bungkuk atau kita terlalu jengkel dan lain sebagainya ya. Apalagi sampai jinjit, kita mengakibatkan pegalnya di kaki ya. Nah ini adalah meja, contoh meja yang biasa digunakan di rumahan ya. Kalau biasanya kalau di perusahaan itu suka bikin sendiri dengan meja yang besar, tapi itu tentunya menurut prosedur yang diberlakukan. Dan yang paling penting ya, yang paling penting untuk perawatan penggosokan atau penyetrikaan atau setrika ini, itu adalah penyimpanannya itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai terjadi setelah kita ngegosok itu gosokan ditengkurapkan ya. Tapi ya posisi itu tidak boleh begini ya. Kecuali kalau di bawahnya ada yang namanya tempatnya. Contohnya seperti di meja ini boleh ya disimpan secara tengkurap. Tapi kalau kita itu meletakkannya itu di sini, itu berarti harus diberdirikan ya. Itu untuk menjaga kegosongan terhadap bahan yang akan kita gosok, dan juga untuk melestarikan meja supaya meja setrikaan tetap bersih dan juga terjaga. Dan selanjutnya akan saya kenalkan dengan alat bantu yang akan kita biasa gunakan pada waktu menyetrika bagian-bagian tertentu. Alat bantu ini bisa berbentuk kurva, bisa berbentuk roll dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan perkenalkan yang namanya simroll. Simroll itu adalah roll untuk menggosok kampuh ya. Kampuh biar supaya nantinya kita menggosok kampuh itu langsung membelah ya, di bagian dalamnya itu langsung terbuka ya, jadi tidak terlalu banyak digosok-gosok ya. Nah ini kalau kita itu tidak paham dengan suhu, itu akan mengakibatkan bentuk atau hasilnya itu ada yang curling dan juga ada yang sedikit terbakar ya. Nah ini biasanya simroll ini
bentuknya ini itu biasanya digunakan untuk menggosok kampuh dalam. Ya. Ada juga yang dinamakan dengan Taylor hem. Taylor hem itu adalah bantalan. Ya. Bantalan biasanya ini digunakan untuk yang berbentuk kurva. Contohnya di lingkaran kerah, gitu ya. Terusan di kepala lengan, atau biasanya ini kalau di pakaian perempuan itu karena di baju atau pakaian perempuan itu kebanyakan itu suka pakai padding. Nah, ini gunanya untuk melicinkan dan juga merapikan. Tapi tidak kalah pentingnya, ini digunakan juga di pakaian laki-laki karena laki-laki juga suka pakai jas. Nah, di dalam pembuatan jas itu sudah dipastikan itu adanya padding. Nah, ini yang digunakan untuk alat bantu penggosokannya. Ya. Jadi tidak rata bentuknya, itu adalah kurva. Juga di sini ada point pressure, itu gunanya juga untuk melancipkan ujung-ujung kampuh. Kalau kita itu akan menggosok kampuh terbuka dan ujungnya runcing, nah ini ya, gunakanlah ini. Ini biasanya itu suka digunakan pada lipatan akhir, ya, dalam pelipatan, ya, supaya kuat nantinya lipatan itu tidak pas dipakai tidak berubah. Dan yang lainnya ini bisa dikatakan dengan wooden clipper. Wooden clipper ini merupakan alat bantu setrika yang dibuat dari kayu, sama dengan point pressure. Ini juga dibuat dari kayu, tapi kayunya kayu yang betul-betul tidak cepat rusak, ya. Nah, alat bantu yang wooden clipper ini adalah alat bantu yang dari kayu itu, yang dihaluskan sehalus mungkin. Itu fungsinya itu untuk menstabilkan bahan. Jadi setelah digosok, ditekan, setelah digosok ditekan, ya. Nah, itu untuk gunanya untuk menstabilkan bahan itu. Dan ini juga untuk menyetrika bagian-bagian lengan, juga itu disebut dengan slipboard, ya. Itu untuk lengan baju. Jadi karena baju itu kecil, terutama ini pakaian-pakaian jas itu, karena menggosoknya itu agak-agak susah, itu lengan itu bisa dimasukkan, ya. Nah, dimasukkan ke dalam ini, kayak atau keliman-keliman yang susah untuk dijangkau. Dan ini adalah alat atau pressmit, ini adalah alat untuk yang berbentuk fleksibel dengan pelindung tangan, karena ya pada waktu kita menyetrika itu jangan sampai tangan kita itu kepanasan, panas dari uap atau panas dari sengatan listrik. Dan kita juga kalau menggunakan alat setrikaan yang manual ataupun yang listrik yang tanpa ada airnya, kita bisa digunakan alat bantunya, itu adalah penyemprotan, ya, spray. Itu di toko-toko sekarang sudah dijual dengan ada pewanginya dan lain sebagainya. Itu adalah gunanya itu untuk melembabkan pakaian yang akan kita gosok. Dan itu akan menjadikan pakaian cepat, licin dan rapi. Dan selain itu, kita juga harus menyiapkan yang dinamakan dengan lap pemampatnya. Lap pemampat ini adalah pelapis. Kalau kita itu biasanya, kalau kita memakai setrika manual, itu lap itu dibasahkan. Setelah dibasahkan, ditempelkan di bahan yang akan disetrika, ya. Jadi lap itu berfungsi untuk melapisi kain. Setelah itu, kain yang akan lap pemampatnya itu, kain yang sudah basah, simpan di atas,
baru digosok. Jadi tidak langsung ke bahannya itu sendiri atau ke pakaiannya itu sendiri, untuk menjaga kemungkinan terjadi kegosongan. Dan berkilaunya bahan, ya. Dan kita juga harus menyiapkan pada waktu menggosok pakaian itu, siapkan bahan untuk dicoba, ya. Jadi lap pencoba itu harus kita siapkan sebelum kita menempelkan setrikaan ke pakaian yang sudah jadi. Itu harus dicobakan dulu ke bahan yang baik itu bahan percah ataupun bahan yang tidak dipakai. Itu juga sama gunanya untuk menghindari suhu panas dan tidaknya. Oke, lanjut, kita akan melihat langkah kerja pada waktu pengepresan. Langkah kerja kita pada waktu pengepresan, jangan lupa kita itu harus menyiapkan tempat yang kondusif, dengan meja yang agronomis, dengan tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Jangan sampai kita menempatkan diri di ruangan yang tertutup, ya. Dan juga kita hindari tempat itu, jangan sampai tempat yang banyak hilir mudik atau lalu lalang orang pada waktu kita menyetrika. Dan dipastikan dikala kita sedang mengerjakan pengepresan itu, protokol kesehatan kita itu harus dijaga, ya, terutama K3-nya minimal kita itu harus memakai alas kaki supaya kita tidak tersengat listrik, dan juga di situ banyak manfaatnya, karena kita itu biasanya kalau yang namanya tugas pengepres atau penggosokan itu jarang-jarang sekali pekerja atau karyawannya itu adalah duduk, ya, pasti berdiri, karena kekuatan untuk memegang setrikaannya itu adalah cukup berat. Itu kalau kita itu mengerjakannya itu sambil duduk itu tidak akan maksimal, ya. Jadi untuk langkah kerja kita dalam pengepresan, yang pertama sekali itu kita harus menyiapkan tempat kerja yang senyaman mungkin, ya, dan seterang mungkin. Jangan sampai kita menempatkan tempat penyetrikaan itu di tempat yang gelap. Oke. Aliran listrik yang tidak begitu terpakai oleh yang lainnya. Juga menyiapkan alat-alat pengepresan yang tadi. Kita akan melakukan atau akan mengepres atau akan menyetrika pakaian apa. Seandainya yang akan kita press itu adalah bahannya itu bahan katun, atau bahannya itu bahan yang banyak kampuh-kampuhnya, itu kita harus mempersiapkan juga alat bantu yang tadi, ya. Oke, terutama kalau kita menggunakan setrika uap, ya, kita harus kontrol dengan air yang akan diperlukan. Meskipun kita itu akan menggunakan uap setrika uap yang listrik, juga kita harus kontrol tabungnya. Apalagi kalau yang memakai tabung gas, ya, karena itu biasanya yang pakai tabung gas itu cukup banyak airnya, jadi jangan sampai pas kita memakai itu kekeringan airnya, ya. Oke, selanjutnya kita juga akan melihat
mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipres tadi, seperti contohnya bahan alat bantu, bahan yang tidak dipakai atau kain perca, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Dan bahan-bahan yang lain ini menyiapkan atau melakukan pengepresan itu jangan sampai hanya di akhir saja ya. Jadi pengepresan itu dimulai dari awal pengepresan pinslin atau lapisan tara, terusan pada waktu kita proses penjahitan, dan diakhiri dengan setelah pakaian itu jadi. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengemas busana. Nah, tidak kalah pentingnya di sini, setelah kita itu mengepres atau menggosok pakaian, itu kalau setelah dipres itu kita disimpan di mana saja, itu rasa-rasanya akan hasilnya tidak akan maksimal. Tapi minimal setelah kita menggosoknya, itu ada yang dikemasnya itu di hanger, disimpan di hanger, digantung-gantungkan, dan juga ada dikemas ke plastik ya, karena untuk dijual keluar dan itu untuk dibawa ke yang jauh juga, itu biasanya dikemas di plastik. Oke, untuk pengemasan ini adalah banyak fungsinya juga, itu untuk menjaga keamanan, keindahan, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan memperagakan pengemasan pakaian yang sebenarnya dan yang biasa dikemas. Dan ini adalah satu pengemasan yang sering dilakukan setelah pada waktu uji kompetensi. Seorang peserta didik itu tidak hanya dilatih untuk mengerjakan pekerjaan menjahit saja ya, tapi tadi dikatakan bahwa menjahit itu hanya salah satu langkah kita untuk mencapai skill yang diinginkan. Tapi pada waktu kita melakukan pelatihan itu, kita juga harus memastikan bisanya atau tahunya langkah-langkah untuk pengepresan itu bagaimana, dan juga tidak kalah pentingnya pada waktu pengemasan. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bahwa pengemasan bisa dilihat di sini bahwa kalau kita itu mengemas, kita harus melihat dulu yang namanya bentuk plastik ini ya. Bentuk plastik ini besarnya sebagai seukuran apa. Nah, ini adalah harus disesuaikan dengan lipatan yang ada di dalam ya. Dan harus diperhatikan juga balance-nya antara bahu kiri dengan bahu kanan itu harus balance, harus sama. Jangan sampai yang sebelah sini kecil, yang sebelah sini besar ya. Dan ini adalah akan mengakibatkan keindahan juga tidak indah ya. Dan untuk menarik perhatian orang karena ini akan dijual, itu juga akan mempengaruhi si konsumen ya. Karena melihat kemasannya jelek, akhirnya dianggapnya barangnya juga jelek gitu ya. Nah, yang paling penting lagi untuk penjahit pemula ini, pada waktu kita mengemas, ini dipastikan kerah ini itu harus ada di ujung plastik
ya, harus ada di ujung plastik, dan ini beradanya di depan perekat, ya. Jadi, nah ini udah di ujung. Nah, kita lihat di belakang. Ini di belakang itu adanya di belakang perekat ini, ya. Perekat ini akan merekat ke belakang. Jadi yang ini itu adalah rata semua, tapi yang belakang ini perekatnya akan direkatkan. Oke, dibuka, perekatnya ditutup. Nah, jadi perekat ini, oke, lihat, perekat ini ada di bawah belakang, ya, di bawah belakang. Nah, untuk memastikan posisi lipatan ini bagus, itu biasanya di perusahaan itu sudah dipersiapkan alat bantu, ya. Alat bantu di sini itu adalah bahan pembantunya itu kertas yang agak tebal. Nah, ini untuk memudahkan melipat dan juga untuk merapikan. Nah, ini biasanya jangan sampai untuk pemula, ya, untuk peserta kursus itu jangan dianggap enteng. Jangan sampai kalian itu uji kompetensi nanti itu hanya tidak kompeten pada waktu pelipatan saja. Seandainya kalian itu penjahitannya itu bagus, penggosokannya juga bagus, tapi kalian itu tidak kompeten pada waktu pelipatan, itu tetap kalian itu tidak akan kompeten atau tidak akan lulus dan tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, di sini kalian harus diperhatikan, ya. Pada waktu kita itu nanti uji kompetensi, itu yang berlaku kerjaan kalian itu bukan hanya menjahit saja, tapi yang akan dilakukan, yang akan ditilai oleh penguji itu termasuk kepada penggosokannya, pelipatannya, pengemasannya, dan selain itu juga yang paling pentingnya itu penjahitan juga harus bagus, baik, dan benar. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi pengepresan ini. Mudah-mudahan materi pengepresan ini berguna dan bermanfaat bagi semua orang, karena yang namanya pengepresan itu adalah bukan hanya dilakukan di perusahaan besar saja, bukan hanya dilakukan di konveksian saja, tapi ini berguna juga untuk dilakukan di rumahan, karena kita akan memakai pakaian itu pasti sudah dipastikan itu harus digosok terlebih dahulu, karena bahan yang digunakan itu ada yang tahan dengan kekusutan, ya. Apalagi kalau bahannya itu katun, itu biasanya cepat kusut, ya. Beda lagi dengan bahan-bahan yang agak licin dan lain sebagainya, itu ada yang tahan dan juga ada yang tidak bisa dihindari dalam kekusutan itu. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat materi ini untuk kita semua. Dan jangan lupa, saya memohon pada semuanya, jangan lupa untuk like dan juga komen, dan tidak lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.